termasuk diantaranya adalah nikah. Lah nikah itu kan syaratnya 19 tahun di peraturan terbaru itu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ketika orang tua sudah melakukan begini, negara harus hadir, diantaranya adalah mengeluarkan dispensasi nikah. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa kembali hadir untuk menemani Anda. Dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase, seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada podcast kali ini kita akan membahas seputar dispensasi nikah. Dan tentu saja saya Yanuar Adi tidak sendirian, karena bersama dengan kita pada kesempatan kali ini sudah hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Bapak Ibnu Asaduddin. Apa kabar Pak Ibnu? Alhamdulillah, tarik Mase. Tarik Mase. Semangat pagi ya Pak ya. Pak, langsung saja Pak, mengenai dispensasi nikah. Sebenarnya dispensasi nikah ini apa Pak? Jadi ini ada fenomena gunung es ya. Jadi beberapa KUA yang ada di Banyumas, bahkan mungkin seluruh Indonesia, ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ada keruutan-keruutan masyarakat yang ada di lapangan, termasuk diantaranya adalah nikah. Lah nikah itu kan syaratnya 19 tahun di peraturan terbaru itu, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi di lapangan ada beberapa yang usianya di bawah itu. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah mungkin karena kecelakaan, salah pergaulan, atau mungkin juga orang tua merasa harus ada preventif, jangan sampai terjadi kecelakaan. Maka orang tua ini sudah melihat rantang runtung si bocah, maka demi kemaslahatan anak-anaknya, orang tuanya mengambil keputusan untuk menikahkan di bawah usia itu. Ini fenomena yang terjadi. Nah, negara itu tidak boleh menutup diri. Negara harus hadir untuk mengurai keruutan-keruutan dan kebutuhan umat. Dan kebutuhan umat itu adalah menikahkan anaknya di bawah peraturan. Maka ketika orang tua sudah melakukan begini, negara harus hadir, diantaranya adalah mengeluarkan dispensasi nikah. Iya, jadi dispensasi nikah ini diberikan kepada anak yang masih di bawah 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu persyaratan untuk mengajukan dispensasi ini apa Pak? Oke, yang pertama kita tarik ke atas dulu ya, bahwa di peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Kementerian Agama terkait dengan syarat nikah itu, kan pertama harus ada KTP, yang kedua harus ada KK, kemudian yang ketiga harus ada pengantar RW ngisi N1, N2, N3, yang selanjutnya berbunyi apabila ada calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun, nah ini ya, maka harus melengkapi persyaratan dispensasi nikah. Jadi dispensasi nikah itu adalah salah satu dari sekian persyaratan. Dan dispensasi nikah itu bukan wewenang Kementerian Agama, tetapi wewenang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagi para calon pengantin, bagi orang tua yang akan mengajukan dispensasi nikah itu, datangnya kemana berarti? Ke Pengadilan Agama. Bukan ke Kemenak. Jadi kalau Kemenak itu sudah beres itu ya. Nah, ketika saya cek di peraturan persyaratan dispensasi nikah itu, antara lain surat permohonan. Jadi PMA, peraturan MA nomor 5/19 permohonan. Permohonan dari mana? Ya dari calon pengantin yang usianya di bawah 19 tahun, KTP orang tua dan kakak orang tua, kemudian KTP calon pengantin, kemudian ijazah. Apakah kemudian ketika belum punya ijazah dia bisa dapat karena dia belum lulus? Maka pakai apa? Surat keterangan dia masih sekolah. Ini untuk ngurus di PA. Setelah surat dispensasi yang dikeluarkan oleh PA diperoleh, maka datanglah ke KUA. Jadi dispensasi nikah itu adalah salah satu syarat untuk pernikahan secara reguler gitu. Iya. Baik, Pak Ibnu, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini adalah semacam fenomena gunung es. Nah, untuk Kabupaten Banyumas sendiri Pak, sebenarnya grafik pernikahan di bawah umur ini berarti ya Pak ya, seperti apa Pak? Kalau yang dilihat tadi kita diskusi dengan PA tadi tidak menyebutkan angka ya, tapi paling tidak ini sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia, bahkan di Banyumas. Sehingga menurut narasumber dari PA tadi ini harus segera diambil kebijakan
Di antaranya sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah saat itu, ojo nikah, ojo kawin bocah. Ojo kawin bocah. Dan itu terus kita galakkan itu. Oke. Selain itu Pak, mungkin ada program-program tersendiri dari Kementerian Agama untuk mengurangi atau mengantisipasi adanya pernikahan di bawah umur ini, Pak? Oke, di negara kan gini ya, ada namanya tahun emas 2045. Tugas siapa itu? Adalah tugas generasi-generasi yang akan datang, bukan tugas kita lagi. Mereka yang akan lahir di tahun-tahun ini menjelang ke 2045 harus betul-betul kita siapkan. Dari apanya? Fisiknya. Yang kedua, fisik itu lahir manakala dilahirkan oleh orang tua yang sudah siap. Apa udah siap itu? Tandanya adalah 19 tahun. Yang kedua, kita lihat ada pohon ya, contoh pohon ini. Kok pohon nggak pernah tumbuh-tumbuh besar ya? Apa sebabnya? Tanah. Yang kedua, bijinya. Kalau kita tarik dalam manusia, berarti yang pertama adalah induknya. Apakah induknya itu sudah siap untuk melahirkan generasinya? Sehingga, saudara sekalian, pemerintah melahirkan namanya bagaimana cara mengentaskan stunting yang ada di Purwokerto dan yang ada di Indonesia. Kita terus bergerak menyiapkan calon pengantin atau calon orang tuanya dari sisi lengan. Contoh ini lengan diukur ini udah layak belum nih? Maka kalau belum, negara hadir. Di antaranya adalah namanya bimbingan calon pengantin. Bimbingan calon pengantin disusun oleh Kementerian Agama, para penyuluh kita, dan diisi dari Dinas Kesehatan. Contoh nih, ini ukuran lengan calon pengantin laki-laki harusnya sekian diameternya, tetapi ternyata belum memenuhi. Maka dari Dinas Kesehatan menyarankan ini loh makan ini. Dan untuk bisa nikah butuh waktu 3 bulan. Karena waktu 3 bulan itu bisa memperbesar lingkar lengan. Maka kalau kita sudah siapkan dari seluruh kementerian, agama, manajemen rumah tangga, manajemen keuangan, manajemen konflik, termasuk dari kesehatan sudah ngukur lingkar, maka bisa dipastikan salah satu ikhtiar calon pengantin ini bisa melahirkan generasi muda yang tidak stunting kayak pohon tadi. Iya, baik. Negara dalam hal ini mengatur ya Pak ya, bahwa pernikahan ini sebaiknya dilangsungkan setelah usia 19 tahun ke atas. Berarti ada semacam dampak-dampak negatif Pak yang mungkin terjadi apabila pernikahan ini dilakukan di bawah usia itu. Contohnya apa saja Pak? Salah satu contoh tadi seperti saya sampaikan, bahwa pohon itu harus tumbuh di sekitar tanah yang subur dan diambilkan dari biji-biji pilihan. Tanah yang subur apa? Orang tuanya. Biji-biji pilihan apa? Standar sperma, standar kesehatan orang tuanya. Dan itu adalah tugas kita semua. Oleh karena itu negara ngatur, tidak sembarangan asal nikah. Wah, kalau kemudian ini nikah di bawah normal semua, ya maka generasi 2045 tidak menjadi generasi emas, tapi bisa menjadi generasi perak, generasi perunggu, gitu Mas. Sayang banget ya Pak ya. 2045 100 tahun Indonesia. Betul. Satu abad. Baik, Pak Ibnu, satu lagi mungkin Pak, ada pesan atau mungkin imbauan Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas terkait dengan topik kita kali ini, terkait dengan dispensasi nikah. Oke, yang pertama bahwa komitmen Kementerian Agama ada 3 Mas. Yang pertama, komitmen kebersamaan. Bahwa tugas kita untuk menjaga bangsa ini bukan Kementerian Agama saja, tetapi semua. Yang kedua, komitmen berprestasi Mas. Bukan hanya organisasi yang berprestasi, tetapi SDM-nya juga berprestasi. Komitmen yang ketiga adalah komitmen menjadi yang terbaik. Maka kalau ini sudah menjadi komitmen kita semua, bukan hanya Kementerian Agama, tentu urusan-urusan nikah, urusan calon-calon jabang bayi kita juga kita persiapkan menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena targetnya adalah generasi emas 2045 dengan badan sehat, jiwa sehat untuk mengisi Indonesia terus melaju menuju apa? Indonesia maju. Itu harus diisi dengan SDM yang handal.
Iya, baik. Terima kasih Pak Ibnu Asyaduddin selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk kesempatannya hadir di podcast RRI kali ini. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Ibnu. Tarik Mase. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita pada podcast kali ini dan nantikan untuk podcast-podcast selanjutnya. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!